Perkenalkan, nama saya Jasmine dan ini teman-teman saya. Hai, nama aku Virial. Halo, nama saya Fiska. Video kami akan menjelaskan tentang materi depresi pada lansia yang kekurangan dukungan sosial. Nah, mari kita tonton video tentang materi kita. Selamat menikmati. Halo Nek, saya boleh duduk di sini? Boleh. Nenek kenapa duduk sendirian aja di sini? Iya, nenek bosen di rumah. Soalnya di rumah sepi. Suami nenek sudah meninggal. Sedangkan anak nenek sibuk kerja. Terus cucu nenek juga sibuk sekolah. Pada jarang ngeluangin waktu sama nenek karena emang pada sibuk masing-masing juga. Makanya nenek suka ke taman sendirian, bisa beli makan, jalan-jalan. Di taman juga enak, kadang nenek suka diajak ngobrol sama orang-orang, gak kayak di rumah. Aduh Nek, maaf ya ini makanan saya udah jadi, saya mau ambil dulu. Sekalian mau pergi karena ada keperluan. Maaf ya Nek, Nenek semangat terus. Semangat Nenek. Hai guys, maaf ya aku terlambat. Tadi aku ketemu nenek-nenek sendirian di taman. Sedih deh, dia emang suka ke taman gitu. Soalnya orang-orang rumahnya pada sibuk, jadi dia di rumah sendiri. Sedih gak sih? Kamu ingat gak sih sama materi yang kemarin tentang depresi pada lansia karena kurangnya dukungan sosial itu? Pas banget gak sih sama yang lagi dialamin sama nenek yang ketemu sama kamu tadi itu? Hah, materi yang mana tuh? Aku kan kemarin gak masuk, jelasin dong. Mari kita simak penjelasan materi dari teman-teman saya. Orang lansia atau lanjut usia merupakan sebutan bagi orang yang sudah memasuki 60 tahun ke atas. Pada fase ini, manusia mulai mengalami penurunan pada kemampuan akal dan fisik, yang merupakan tanda-tanda dari perubahan dalam hidup. Proses ini juga mengakibatkan perubahan pada beberapa aspek, yang meliputi: pertama, perubahan fisiologis; yang kedua, perubahan kognitif; yang ketiga, perubahan fungsional; yang terakhir yaitu perubahan psikososial. Selain keempat perubahan tersebut, lansia juga mengalami perubahan mental dan psikologis yang meliputi short term memory, frustasi, kesepian, takut menghadapi kematian, kecemasan, dan juga depresi. Depresi adalah gangguan kejiwaan yang umum. Depresi bisa juga disebut dengan gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, hampa atau mudah tersinggung, lalu juga ada perasaan tidak peduli. Individu yang mengalami depresi biasanya mengalami ciri-ciri tersebut setidaknya 2 minggu yang akan melibatkan perubahan yang sangat jelas. Perubahan itu adalah perubahan somatik dan kognitif yang akan mempengaruhi kapasitas individu untuk berfungsi secara sosial. Yang membedakan depresi pada tiap individu adalah masalah durasinya, waktunya, dan juga dugaan etiologinya. Terdapat 2 tipe depresi yang paling umum, yaitu gangguan depresi mayor dan juga gangguan depresi persisten. Gangguan depresi mayor ditandai dengan minimal 5 gejala yang muncul selama 2 minggu, yaitu suasana hati tertekan hampir sepanjang hari dan hampir setiap hari, menurunnya minat atau kesenangan dalam segala hal, penurunan berat badan yang signifikan, insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari, agitasi atau keterbelakangan psikomotor hampir setiap hari, kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari, perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan, hilangnya kemampuan untuk berpikir atau berkonsentrasi, dan yang terakhir, pikiran berulang tentang kematian. Lalu berikutnya adalah gangguan depresi persisten. Gangguan ini ditandai dengan suasana hati yang tertekan sebagian besar hari selama beberapa hari setidaknya 2 tahun. Lalu, gangguan ini juga ditandai dengan 2 atau lebih gejala yang muncul.
seperti nafsu makan yang buruk atau makan berlebihan, insomnia atau hipersomnia, energi rendah atau kelelahan, harga diri yang rendah, konsentrasi yang buruk atau kesulitan mengambil keputusan, dan juga perasaan putus asa. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya depresi pada lansia, yaitu faktor genetik, diatesis kognitif, perubahan neurobiologis, dan juga peristiwa dalam hidup yang memicu stres. Salah satu faktor terbesar dalam depresi adalah dukungan sosial. Dukungan sosial dapat melindungi kesehatan mental baik secara langsung maupun tidak langsung. Social support atau dukungan sosial merupakan pemberian bantuan atau kenyamanan kepada orang lain, biasanya untuk membantu mereka mengatasi stres biologis, psikologis, dan sosial. Dukungan tersebut dapat timbul dari hubungan interpersonal apapun dalam jaringan sosial individu, yang melibatkan anggota keluarga, teman, tetangga, lembaga keagamaan, kolega, pengasuh, atau berupa support group. Dukungan sosial terbagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, emotional support. Emotional support berkaitan dengan ekspresi dalam bentuk kasih sayang yang meliputi kepedulian, penghargaan, kepercayaan, perhatian, empati, dan simpati. Yang kedua, social network support. Social network support didefinisikan sebagai pesan yang membantu meningkatkan rasa memiliki atau belonging seseorang terhadap kelompok tertentu dengan minat, perhatian, ataupun situasi yang sama. Yang ketiga, esteem support. Esteem support didefinisikan sebagai pesan yang membantu meningkatkan rasa kompetensi, keterampilan, kemampuan, dan harga diri seseorang. Yang keempat, dukungan nyata. Dukungan ini dipahami sebagai bentuk penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan secara fisik kepada seorang individu. Dan yang terakhir, informational support. Hal ini mengacu pada pesan yang mencakup pengetahuan atau fakta, seperti saran, petunjuk, ataupun umpan balik atau nasihat tentang tindakan. Dukungan sosial yang baik secara keseluruhan dicirikan dengan individu yang memiliki pasangan, tinggal dengan keluarga, memiliki jaringan sosial yang luas, memiliki lebih banyak kontak dengan keluarga dan teman, dan juga memiliki dukungan emosional serta instrumental. Nah, dukungan yang baik dari keluarga dan kepuasan dengan dukungan sosial tersebutlah yang dapat meminimalisir terjadinya depresi pada lansia. Oh gitu. Iya sih, relate banget sama situasi nenek tadi. Berarti dukungan sosial itu nggak dari keluarga aja ya? Iya, benar banget Mine. Semoga aja nenek tadi tetap dapat dukungan dari lingkungan sekitarnya ya. Wah, berarti penting ya buat edukasi lingkungan sekitar tentang pentingnya dukungan sosial untuk mencegah depresi pada lansia. Iya, penting banget tuh. Soalnya depresi bisa jadi salah satu alasan untuk bunuh diri kan. Duh, semoga aja nenek tadi gak depresi ya. Aku gak tega deh. Gimana kalau kita samperin nenek tadi? Siapa tahu kita bisa ngasih dukungan sosial juga buat neneknya. Boleh, yuk.